Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi di video pembelajaran IPA kelas 7, materi zat dan karakteristiknya. Kita masih di bab yang sama ya. Nah, sekarang pertemuan terakhir ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sifat fisika, sifat kimia, kemudian perubahan fisika dan kimia. Nah, terakhir nih, pertemuan kita terakhir di bab ini, kita akan belajar tentang pemisahan campuran ya. Nah, pemisahan campuran juga dibagi dua, pemisahan campuran fisika dan pemisahan campuran kimia ya. Kita coba bahas satu persatu. Pertama, pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika. Ada apa aja sih? Nah, pertama penyaringan. Penyaringan. Kamu pernah nggak mencuci sayuran? Kamu akan menempatkan sayuran dalam wadah yang berlubang-lubang. Ya, tujuannya agar air yang digunakan untuk mencuci dan kotoran yang terdapat dalam sayuran terbuang melalui lubang tersebut. Betul? Nah, atau ketika kamu sedang ingin membuat kue atau kue bolu, tepung yang akan digunakan biasanya diayak terlebih dahulu. Betul? Nah, pengayakan ini bertujuan agar kotoran yang ada di dalam tepung tidak terbawa ke dalam adonan, dan tepung yang digunakan adalah tepung yang halus atau tidak menggumpal. Nah, metode yang kamu gunakan ini untuk memisahkan sayuran dan tepung dari kotorannya disebut dengan penyaringan ya. Nah, itu penyaringan. Kemudian poin kedua adalah penguapan atau evaporasi. Kamu tahu penguapan? Nah, kamu taunya mungkin penguapan air laut ya. Nah, tapi coba kita belajar tentang penguapan yang lain. Bagaimana sih caranya memisahkan campuran garam dari air laut? Kamu tahu kan air laut rasanya asin? Bagaimana ya memisahkan campuran garam dengan air lautnya? Jika kamu menggunakan metode penyaringan, metode ini kurang tepat karena garam mudah larut dalam air, jadi pasti dapat melewati kertas saring. Nah, itulah kenapa untuk memisahkan campuran garam dari air laut perlu yang namanya metode penguapan. Ini adalah metode yang tepat untuk memisahkan garam dan air. Penguapan adalah metode yang digunakan untuk memisahkan padatan yang larut dalam pelarutnya dengan cara dipanaskan ya. Jadi kalau misalnya nih sederhananya adalah misal kamu lagi melarutkan garam di dalam air gelas. Nah, bagaimana memisahkan garam yang larut itu dengan airnya? Nah, ini pakai proses penguapan atau evaporasi ya. Caranya dengan dipanaskan. Metode penguapan antara garam dan air sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti proses pembuatan garam pada tambak garam di pinggir pantai. Coba lihat pada gambar ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya proses penyulingan atau distilasi. Kamu bisa memperoleh garam dari air laut melalui metode penguapan. Tapi gimana ya caranya memperoleh air murni dari air laut? Nah, penyulingan ini adalah metode yang tepat untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi kalau pakai proses penguapan ini nggak tepat prosesnya, metodenya. Jadi metode yang tepat adalah penyulingan untuk memperoleh air murni dari air laut. Nah, penyulingan adalah metode yang digunakan untuk memisahkan campuran yang memiliki perbedaan titik didih. Campuran berupa air garam dipanaskan dalam labu bulat pada suhu tertentu. Ya, seperti gambar, uap yang diperoleh dilewatkan pada kondensator yang berisi air dingin. Kemudian uap tersebut akan berubah menjadi titik-titik air yang ditampung pada labu bulat ya, atau pada wadah kasarnya ya kalau digambar. Nah, titik-titik air yang terkumpul akan bentuk cairan murni. Cairan murni yang diperoleh dari hasil penyulingan ini disebut dengan distilat. Nah, ini adalah gambar rangkaian alat penyulingan di laboratorium ya. Jadi proses ini adalah proses bagaimana kita bisa menyuling air laut menjadi air murni. Oke? Jadi itu namanya proses penyulingan. Nah, kalau di gambar kedua ini adalah pabrik penyulingan air laut. Oke? Nah, kemudian tadi kita sudah belajar tentang penyaringan, penguapan, terus kemudian penyulingan.
Nah, terus ada yang namanya sublimasi. Pemisahan campuran zat padat ini dilakukan dengan sublimasi ya, yaitu mengubah wujud zat padat menjadi gas atau dari wujud gas menjadi padat. Nah, sublimasi ini dilakukan dengan pemanasan untuk mendapatkan gas dari zat yang akan dipisahkan. Pada saat yang sama, suhu diturunkan sehingga gas yang terbentuk akan berubah kembali menjadi padat. Oke? Nah, ya itu sekilas tentang sublimasi. Nah, kemudian ya, terakhir ada yang namanya kromatografi. Kromatografi ini adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan zat larut yang bergerak bersama dengan pelarutnya pada permukaan benda penyerap. Ya, silakan tonton video berikut.
lebih seperti itulah yang dinamakan dengan kromatografi. Sudah paham kan dari penjelasan kakak-kakak mahasiswanya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia. Nah, kalau ini cuma ada satu, namanya koagulasi. Oke. Nah, koagulasi ini adalah proses pemisahan campuran yang menyebabkan partikel-partikel kecil bergabung menghasilkan partikel yang mengendap setelah penambahan zat penggumpal. Coba lihat video berikut. Kita akan menjelaskan mengenai koagulasi menggunakan air perasan jeruk nipis dengan susu cair. Caranya kita campurkan kurang lebih 2 sendok larutan jeruk nipis ke dalam susu, kemudian aduk. Dan tunggu beberapa saat. Dan akan membentuk gumpalan-gumpalan. Gumpalan ini disebut dengan koagulasi. Akan menguji coba dengan larutan jeruk nipis dan santan. Pertama-tama masukkan 2 sendok jeruk nipis ke larutan santan. Kemudian diaduk-aduk hingga terbentuk gumpalan. Simpulkan bahwa hasil dari percobaan menggunakan larutan susu yaitu terjadi gumpalan-gumpalan dan cairan susu menjadi lebih kental. Sedangkan pada santan akan menjadi lebih encer dan terbentuk buih di atasnya. Jadi ini adalah campuran pada larutan santan, terbentuk buih di atasnya. Sedangkan ini merupakan hasil dari larutan susu. Bisa dilihat di sini, ini ada gumpalan-gumpalan dan di sini di sekitar-sekitarnya juga ada gumpalan. Lalu susu juga jauh lebih kental dari sebelumnya. Jadi perubahan yang terjadi pada larutan setelah dicampur dengan jeruk nipis adalah terbentuknya gumpalan-gumpalan pada campuran. Dan warna campuran tersebut menjadi lebih keruh yang disebabkan karena proses koagulasi dan proses absorpsi. Nah, materi kita pada video kali ini cukup singkat dan cukup jelas ya. Semoga bisa paham semuanya. Nah, jangan lupa tonton video-video sebelumnya ya. Sifat fisika, sifat kimia, perubahan fisika, dan perubahan kimia. Oke, nah sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa setelah menonton video ini di subscribe, di like, di share agar semua bisa menerima manfaat dari video ini. Oke, jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.